Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Teh Febi, Ya. Kita balik lagi ya, bersama dengan Teh Febi dan sahabat-sahabat pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih Teh atas waktunya ya. Aku langsung to the point aja, Teh Febi. Ya. Jadi ketika seseorang itu merasa hidupnya penuh kekurangan, padahal dia itu sudah berusaha sangat keras, Teh, apakah itu tanda bahwa semesta sedang membongkar sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya gitu? Gimana tuh, Teh Febi kira-kira? Ya. Ketika realitanya masih penuh kekurangan, masih penuh dengan cerita-cerita drama gitu ya, baik itu permasalahan utang, permasalahan relationship atau finansial atau apapun itu, sementara dia udah berusaha banget gitu. Memang betul sih Mas Hendra, sebetulnya semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman alumni, baik Pak Rahmat, Bu Rosita, Mbak Yema, itu cuma satu sih Mas Hendra, dalam rangka perjalanan menuju kesadaran sih Mas. Jadi kadang-kala seseorang itu dikasih nih sebuah realitas sama Allah gitu ya, kesadarannya muncul, tapi kalau dia agak bandel itu dinolin Mas. Okay. Itu benar-benar abis gitu, abis untuk apa? Untuk sebuah fakta bahwa ya kamu nuang kosong gitu, egonya memang harus nol gitu, sehingga di satu titik hanya ada dia tempat menolong, hanya ada dalam kamu sendiri itu, kamu harus masuk ke dalam. Jadi untuk sebuah pembuktian bahwa tidak ada solusi di luar, yang ada itu hanya kesejatian solusi yang ada di dalam diri kamu, itu memang kadangkala kalau kata bahasa teman-teman, aduh ini kan looping terus, capek, lelah, itu tahu nggak Mas Hendra, hampir 95% yang private Zoom sama aku cerita mendalamnya itu adalah nyerah, lelah, capek, looping. Hampir sebagian besar. Tapi ketika masuk materi bab 1, udah mulai senyum Mas Hendra. Udah mulai senyum. Masuk materi bab 2 tentang hukum semesta yang mereka belum tahu, ternyata kejadiannya itu adalah dalaman mereka sendiri, bahwa yang terjadi di luar adalah gambaran dari dalam, itu mereka mulai ketawa. Di titik ya, analoginya di titik kita bisa menertawakan diri kita sendiri, di titik itu solusi mulai muncul, karena udah mulai ada 227, ada klik, bukankah hidup ini cuma permainan dan senda gurau belaka, surat Al-An'am. Cluenya di situ sih Mas. Jadi semua perjalanan ini nggak usah dibikin serius sama teman-teman, dibikin asik aja, anggap aja game, anggap aja lagi main games gitu. Dan kita semua harus tahu rule of game-nya dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau tahu rule of game-nya kan enak Mas Hendra. Kita tahu gitu, oh kalau gini begini. Contoh misalnya Ronaldo, misalnya yang sejago apapun Ronaldo main bola, dia mencetak gol, sejago apapun keahliannya. Tapi kalau dia tidak tahu aturan main bola, bolanya harusnya ditendang ini sama dia dipegang gitu, tetap aja dia tidak berhasil, tetap aja dia akan dapat sesuatu yang nggak nyaman gitu. Itulah luar biasanya tentang hukum semesta yang harus kita tahu, dan itu dibuka jelas di Abundant Revolution Mas Hendra. Jadi rilis Abundant Revolution yang terbaru bisa dikatakan itu adalah segala sesuatu yang kita rasakan tidak nyaman, pertama kita sambut dan terima dulu. Setelah disambut dan diterima, berikutnya kita rasakan penuh dulu rasa itu, terima dulu rasa itu apa adanya, betul-betul kita open heart gitu, kita sambut, kita terima, rasakan penuh rasa itu, terima apa adanya. Setelah itu baru izinkan untuk dialirkan, izinkan untuk dilepaskan. Ketika dia menjalankan prosesi menerima melepas, dia sadar nafas syukur, dia sending love, akhirnya manifestasi.
segala hal yang dia inginkan ketika dia quantum jam dan lepasin aja, karena wilayah hasil kan nggak ada di kita. Wilayah hasil itu ada di kecerdasan Allah yang maha tanpa batas, kecerdasan semesta gitu. Jadi gini Mas Hendra, jauh sebelum kita lahir, ini bicara nggak ada effort dulu ya, jauh sebelum kita lahir, itu DNA kelimpahannya udah dipasang Mas. Jadi kelimpahannya itu udah ada jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum Pak Rahmat lahir, dan semua teman-teman lahir, itu kelimpahannya itu udah dipasang Mas. Jadi intinya kelimpahan itu, tadi kan Mas tanya, saya ada nggak hubungannya kelimpahan sama kerja keras dan lain-lain gitu ya. Aku mau cerita dulu substansi awalnya, bahwa jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum teman-teman lahir, default dirimu itu udah dengan DNA berkelimpahan Mas Hendra. Udah bener-bener berkelimpahan bawaan awalnya gitu. Jadi itulah yang perlu kita terbuka pada sebuah fakta bahwa aslinya kamu tuh udah tanpa batas dan berkelimpahan sebenarnya. Pada saat kamu lahir, mulailah Mas Hendra ada belief system, ada dogma, ya, ada endapan emosi, ada ketakutan, ada limitasi. Aku nggak bisa, aku nggak pede. Nah, yang berkelimpahan tanpa batas ini ketutup Mas, sama kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, gitu loh. Tugas utamanya manusia itu sebenarnya kalau kata penemu rilis yang paling keren istilahnya itu Sedona Method yang menemukan itu kan Lester Levinson. Dia bilang bahwa the highest action is releasing, atau aksi terbesar dari hidup manusia adalah melepaskan limitasi kamu atau melepaskan yang bukan kamu, karena aslinya kamu tuh berkelimpahan. Yang bukan kamu tuh apa? Kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, kesedihan. Itu bukan kamu, lepasin. Agar apa? Agar ketika semua ini diterima, disambut, dialirkan, dan dilepas, ketika ini dilepas, yang muncul itu adalah kelimpahan. Sehingga ketika kelimpahan itu muncul, usaha yang tadinya harus kerja keras, mati-matian, itu jadi effortless. Jadi benar-benar enggak terlalu berat gitu. Karena pada akhirnya pembagiannya simpel sih Mas Hendra. Ketika siapapun teman-teman saat ini berada di titik minus, atau siapapun teman-teman di garis paling bawah, down lah bisa dikatakan kayak gitu. Ingat deh satu hal, terbuka pada sebuah fakta, bahwa aslinya kamu sudah berkelimpahan. Tugas kamu hanya seperti yang Abundant Revolution selalu sampaikan, abaikan realita. Abaikan aja dulu realita. Abaikan realita. Yang penting respon. Responnya apa? Bersyukur. Abaikan realita. Start pertama responnya bersyukur, rilis, banyak-banyakin sending love. Kalau mau challenge ya, teman-teman semua yang terpuruk saat ini, coba ikutin saran itu. Abaikan dulu realita selama 1 bulan. Yang penting bersyukur, rilis, sending love. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menolong, mendoakan orang, itu kan nggak pakai duit kalau misalnya dari minus gitu. Nah, dari sebuah kebiasaan baru Mas Hendra, yang tadinya kita fokus sama aduh bingung, aduh cemas, aduh gimana, ketika sebuah habit baru di Abundant Revolution itu kan dikenalkan habit baru ya, baru melek mata udah sadar nafas syukur, udah bersyukur Mas Hendra, siang-siang izinkan sending love, doain 10 orang ya, lalu stay di kelimpahan, stay di rasa happy, malam-malam mau tidur sadar nafas syukur lagi. Kalau kamu punya keinginan quantum jam dan lepasin. Inti quantum jam apa? Bersyukur sebelum menerima. Jadi di tiap hari itu udah diisi bersyukur. Tanda bersyukur itu hati kita akhirnya menggetarkan energi kelimpahan. Nah, yang kita lepaskan itulah Mas Hendra yang kita dapatkan. Kalau hari-hari kita melepaskan bersyukur, berterima kasih, mendoakan orang, sending love, berbuat baik, kita melepaskan terima kasih, itu yang akan kamu dapatkan.
Apa yang kamu dapatkan ketika kamu banyak melepaskan terima kasih dan hal-hal lain? Yang kamu dapatkan adalah semesta akan memberikan banyak hal dalam hidup kamu, sampai pada akhirnya kamu akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi kelimpahan itu dia akan datang dengan effortless, dengan habit baru itu, Mas Hendra. Begitu kurang lebih. Iya, menarik ya. Jadi di Abundant Revolution itu kan benar-benar lengkap Teh Feby ngajarkannya gitu. Ketika kemudian data di pikiran sudah berubah, itu kan pikiran itu kan seperti arsitek kan ya. Nah, kebaikan-kebaikan, tabungan-tabungan energi yang Teh Feby selalu sampaikan buat sahabat-sahabat itu kan bahan-bahan bangunannya gitu ya. Ketika kemudian itu Betul. dipadukan ya terjadi gitu. Itulah kenapa bisa kita sebut badai atau banjir testimoni di Abundant Revolution tuh nggak ada hentinya Teh ya. Kalau kita pantau grup itu Masya Allah gitu, sampai segininya ya kita bisa menjadi, itu ya dipakai Tuhan untuk kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergelayut di hati teman-teman semuanya gitu ya Teh ya. Makanya seneng banget lah ya. Alhamdulillah seneng banget banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaat luar biasa dari Abundant Revolution gitu. Teh, eh di apa dalam hidup sehari-hari itu kan kita ketika kemudian menginginkan sesuatu pasti kan berdoa Teh, memohon, meminta Ya. kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Nah pertanyaannya gini, bagaimana itu kita bisa membedakan antara doa yang berasal dari sebuah ketakutan atau ego dan doa yang lahir dari kesadaran penuh akan keberlimpahan itu bagaimana Teh? Beda Mas Hendra, beda getaran, beda narasi, beda sikap. Contoh getaran doa yang berasal dari ketakutan tuh gini, ya Allah tolong, ya Allah kasih aku uang, ya Allah tolong sekarang ya Allah ya, sekarang ya, tolong banget, aku butuh banget ya Allah, tolong aku, jangan biarin aku kayak gini, pokoknya harus dikasih, tolong ya, pokoknya ini perlu banget lunas nih utang, kalau enggak rumah itu bakal disita ya Allah. Jadi rada maksa Mas Hendra. Oke. Itu semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Dia memberikan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Bedain ya, cara berdoa yang pertama tadi dengan Allah berdoa quantum jam. Kalau Allah berdoa quantum jam, itu gini Mas Hendra. Allah berdoa quantum jam diawali oleh sebuah kesadaran bahwa semua apa yang kita butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan butuh di dalam kehidupan kamu itu udah ada. Semua udah ada di dalam diri Pak Rahmat, Pak Setiawan, Bu Rosita, Mbak Yema, Bu Sri, Mbak Amanda, udah ada saat ini, di sini, saat ini, sekarang. Pemahamannya sekarang sudah tersedia. Membuat yang berkelimpahan yang udah tersedia ini terwujud, itu hanya satu Mas Hendra caranya. Rasakan itu memang ada saat ini, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Rasakan ini udah ada di sekarang. Rasa syukur itulah yang membuat yang ada di dalam merealita jadi kenyataan. Jadi quantum jam itu sebenarnya intinya bersyukur. Doa dalam ukuran Abundant Revolution ala quantum jam itu gini, misalnya ada satu goals tertentu. Ketika kita sudah merasakan bahwa semuanya sudah ada dan tersedia, bahasanya adalah kayak gini, terima kasih ya Allah, semesta yang baik, terima kasih dana di atas 100 juta per bulan sudah diterima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajak 5 panca inderanya bersensasi, mata melihat, banking udah masuk, telinga mendengar, udah ada. Lalu tangan memegang handphone yang udah kelihatan angkanya itu 10 juta, tadi 15 juta, tergantung dedikasinya. Lalu hati bahagia banget merasakan bahwa sebenarnya itu udah ada. Tinggal butuh getaran energi kita itu selaras, satu resonasi sama getaran yang kita mau. Setelah bahagianya itu muncul, kita berterima kasih dan bahagia,
soal hasilnya harus dilepas, Mas. Oke. Lepasin aja. Lepasin apanya, Teh? Nggak usah ditanyain. Nggak usah dipusingin caranya gimana, prosesnya gimana, jalannya gimana, waktunya kapan. Nggak usah. Bukan urusan kamu. Izinkan lepaskan, izinkan semesta dengan kecerdasan yang indah menjalankan proses yang indah itu. Lepasin aja. Lepasin aja. Jadi intinya Mas Hendra, kegiatan new habitnya anak-anak Abundant Revolution itu hanya bersyukur, rilis, dan sending love aja. Itulah yang terjadi sama Pak Rahmat dan teman-teman semua. Hasilnya lepasin aja, boleh nggak? Biar semesta aja yang ngaturin gitu, karena itu udah cerdas, udah kecerdasan semesta tanpa batas. Udah nggak perlu kamu pusing-pusing mikirin, karena kalau mau dilogikain nih otak kita yang cuma segini gitu ya, berbanding dengan kecerdasan semesta yang ngatur semesta ini, kira-kira menang mana Mas Hendra? Udah semesta paling keren deh, udah ngaturin. Jadi kita cukup punya goals and then quantum jamming, 5 panca indera bersensasi, kasih rasa bahagia, bersyukur menerimanya, lalu lepasin, lupain. Gak usah pusing caranya, prosesnya, waktunya, lepasin aja. Justru semakin dilepas, semakin terjadi. Apa yang kamu lepaskan, justru kebaikannya pasti kamu dapat. Iya, oke, Teh. Luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby ya. Hampir setiap hari itu kan menerima pujian-pujian yang tak terhingga. Itu kan gak gampang ya. Makanya aku juga selalu berdoa mudah-mudahan Teh Feby tetap rendah hati, tetap kuat dengan pujian-pujian itu, tetap kosong gitu ya. Ini luar biasa ya Teh Feby, puji syukur kita bisa kenal sama beliau ya teman-teman. Baik Teh, sesi rilis yang ada di Abundant Revolution itu kan kaitannya sama luka batin ya Teh ya? Sama bagasi emosi gitu ya. Nah, dalam perjalanan menciptakan sebuah realitas yang baru, seberapa penting ini peran luka batin di masa kecil gitu Teh, yang belum selesai dalam membentuk energi uang gitu. Jadi dalam membentuk energi uang seseorang di hari ini kaitannya dengan luka batin yang belum selesai itu gimana sih sebenarnya? Mas Hendra, sangat penting. Bahkan di Abundant Revolution itu jadi PR nomor 1 Mas, untuk descending love. Orang-orang yang menyakiti kita merasa dizolimi seseorang, itu justru yang pertama harus diberesin. Karena kan itu yang melimitasi. Di Abundant Revolution itu kan diterangkan bahwa siapakah kamu? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu adalah itu, mungkin nggak kamu sebagai percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu adalah bagian dari energi tanpa batas. Mungkin nggak Mas masih nyimpen kesal, dendam? Itu energi murni loh. Kamu tuh energi murni. Yang murni ini mungkin nggak nempel-nempel sebel, kesel, cemas. Itulah energi, itulah yang nggak pernah kita tahu ya, zaman-zaman dulu gitu ya, masa kecil kita atau saat ini, yang selalu kita pegangin, aku kesel sama dia, nggak bisa aku maafin, ini pokoknya ini nggak bisa aku maafin seumur hidup. Nah itu kan megangin terus artinya kelimpahan kamu, sejatinya kamu yang murni tanpa batas itu ada yang nggak murni, itu ada kemarahan, kesedihan. Izinkan dimurnikan lagi dengan rilis gitu. Sadari bahwa sejatinya kamu tuh mau muncul. Cerita Lupin itu sebenarnya adalah cerita di mana energi ini mau terurai. Izinkan untuk ngalir, izinkan untuk terurai, izinkan si energi ini tuh kembali ke cinta murni tanpa batas. Jangan disumbat, jangan dihalangin dia mengalir. Ketika ini ditolak Mas Hendra, terjadilah sumbatan energi Mas Hendra. Ketika ditolak, terjadilah sumbatan. Nah, sumbatan inilah yang menimbulkan hal-hal lain berupa jodoh mungkin, berupa keuangan mungkin, berupa kesehatan mungkin. Orang ada yang mengganjal Mas, ada yang menghalangi. Ya dia nggak bisa masuk, dia akan terus muter looping Mas. Akan muter terus looping. Sampai
dia lelah, dia capek, dan dia nyari kesadaran, nyari kelas gitu, untuk gimana caranya ya ngebantu membebaskan. Ada cerita luar biasa sih Mas, kemarin ada kelas private Mas, ada kelas private, satu orang yang menginspirasi sih kalau buat aku pribadi gitu. Nah, di satu sisi saat itu kehidupan dia dan kehidupan keluarganya itu udah selesai secara ekonomi dan lain-lain, tapi dia unhappy, nggak bahagia gitu. Ada sesuatu yang dia belum lepasin. Dia ikut private itu dedikasi utamanya itu pengen bahagia, pengen terbebas dari kekesalan, kemarahan yang mendalam gitu. Dan itu dia nggak bisa temukan dari judul-judul yang lain. Sampai pada akhirnya terjadi sama dia adalah tidak bisa tidur selama 2 bulan. Tidak bisa tidur selama 2 bulan. Dia mencari begitu banyak jalan rilis ke sana ke sini sampai dalam negeri, luar negeri, itu nggak, kata dia nggak bisa. Sampai pada akhirnya ikut private, kita masuk sesi bab 1, siapakah dirimu. Di situ dia udah mulai terang tuh di sisi siapa dirimu. Lalu masuk bab 2, bagaimana cara kerja hukum semesta, dia udah mulai senyum. Tadinya 227 nggak bisa tuh Mas senyum. Masuk sesi rilis, dia bilang plong. Akhirnya sampai di rumah, besoknya dia bilang, makasih ya materinya, aku bisa tidur nyenyak. Itu luar biasa sih Mas Hendra. Jadi kalau pertanyaannya tadi seberapa mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kamu harus menolong diri kamu sendiri untuk membebaskan itu. Jadi rilis itu yang dicari adalah kebebasan akan kemelekatan emosi-emosi ini, bebaskan dan carilah kebahagiaan dari dalam. Di titik kamu udah dapatkan 2 ini, kebebasan dan kebahagiaan, itu lain-lainnya itu nanti datang sendiri Mas, effortless. Yaitu jodoh, yaitu finansial, yaitu kesehatan, itu datang dengan sendirinya. Gitu Mas. Mas Hendra di mute. Itunya di mute. Oke, Teh. Ya, sorry. Ngomong-ngomong soal keberlimpahan, Teh. Mungkin nggak sih, Teh, seseorang itu bisa hidup berkelimpahan tanpa memiliki sebuah kesempatan untuk punya uang yang banyak gitu. Jadi gimana ya? Maksudnya tuh dia tetap merasa cukup secara jiwa gitu. Itu kalau dalam perspektifnya Teh Feby itu gimana gitu? Jadi dia mendapatkan keberlimpahannya itu dalam bentuk yang tidak soal materi gitu. Gimana Teh? Mungkin gitu? Mungkin aja sih Mas Hendra, karena sebenarnya ukurannya kan di dalam. Tapi gini loh Mas Hendra, kalau yang aku rasakan ya, yang aku rasakan dan yang bisa aku lihat secara gambaran global, kalau kamu udah selesai sama diri kamu udah ketemu kelimpahan yang ada di dalam dan kamu lifestyle kamu rilis, kamu bersyukur. Pengalaman aku sih itu banjir dengan sendirinya ya Mas. Maksudnya semuanya tuh udah kayak diurusin gitu sama Allah. Rumah diurusin, mobil diurusin, duit diurusin, suami, anak, itu kayak itu kayak effortless dengan sendirinya gitu Mas. Jadi indikator paling utamanya itu cerita udah selesai ketika semua faktor di dalam hidupmu tuh rapi, beres, indah gitu Mas. Jadi menurutku kayaknya kalau dia cuma bahagia di dalam tapi dia rumah masih kontrak, bahagia di dalam tapi nggak punya kendaraan, bahagia di dalam tapi anak kurang, kayaknya itu belum deh Mas. Belum. Menurut aku kelimpahan yang Allah kasih itu udah kompleks. Dia akan pada akhirnya lengkap semuanya, karena ketika kelimpahan itu relate ya sama vibrasi energi tubuh dia yang sejalan sama semesta, itu nanti semuanya diberesin. Jodoh, uang, rezeki, anak, kesehatan, itu akan berjalan dengan sangat indah gitu Mas. Kalau aku lihat sih seperti itu, indikator kurang lebihnya juga seperti itu. Jadi kalau seandainya aku udah bahagia tapi ternyata rumahnya masih ngontrak, masih ada PR Mas itu. Masih ada yang belum selesai, artinya itu Mas. Mute lagi Mas Hendra. Mas Hendra mute lagi. Oke. Sambil nunggu Mas Hendra, Amanda mau tanya ya.
boleh sayang. Nyambung. Nah, tadi kan Teteh selalu bilang kalau habis quantum jam itu dilepasin. Ya. Nah, padahal kan dalam diary rutin tuh kan setiap hari atau 5 menit sebelum tidur tuh bikin video. Nah, itu dibikin quantum jam. Nah, itu dilepasin. Terus maksudnya tidak diingat-ingat lagi atau ketika melakukannya aja diingat habis itu lepas. Besoknya ngulang lagi atau gimana Teh? Nah, itu yang masih pada bingung sih. Kebanyakan nanya-nanya itu quantum jam terus dilepasin tuh yang dilepasin apanya. Terus kalau misalkan mau ngulang lagi besoknya tuh boleh dengan goal yang sama terus menerus sampai itu kejadian akhirnya berganti atau gimana Teteh biasanya? Oke, terima kasih. Nah, dari pengalaman aku, jadi intinya lepasin aja. Gak usah nyangkut di pikiran caranya gimana ya, prosesnya gimana ya, berapa lama ya, lepasin aja yang gitu-gitunya gitu loh Ndak. Tapi bahwa sebenarnya kita quantum jamming tuh udah ada Ndak sekarang. Sebenarnya udah ada loh yang kita mau quantum jamming itu. Di semesta ini tuh udah ada. Mewujudkan yang udah ada kan masih di alam potensi ya. Iya. Nah, yang di alam potensi ini jadi realita, ini diwujudkannya dengan hati kita standby dalam energi berterima kasih, bersyukur, bahagia, terima kasih, bersyukur, bahagia gitu. Karena apa yang kita mau itu frekuensinya di situ, resonasinya di resonasi kebahagiaan, bersyukur, berkelimpahan, cukup itu udah ada sekarang. Contoh aku quantum jam kemarin. Aku quantum jam sekali rasakan penuh dan itu udah ada, udah lepas itu udah nggak aku pikirin orang udah ada kok sebenarnya lagi on the way gitu menuju realita. Sebenarnya udah ada, udah nggak bisa dipikirin gitu. Sebenarnya quantum jam 1 kali cukup. Nggak harus mengulang tiap hari dengan goal yang sama ketika itu belum kejadian ya? Ya, nggak harus mengulang tiap hari dengan pemahaman udah ada saat ini yang aku mau tuh udah ada, udah on the way menuju ke aku. Pertanyaannya adalah menuju on the way ini gimana nih energi yang kita lepaskan frekuensinya harus sama yang kita mau. Contoh, Manda mau Teh quantum jamming, Manda mau 100 juta per bulan atau 50 juta deh per bulan. Ketika Manda dapetin uang itu, Manda bahagia nggak? Bahagia kan? Syukur nggak dapetin itu? Syukur kan? Benar nggak? Bisa nggak rasa yang pada saat Manda dapetin itu dijaga dari mulai sekarang sampai itu nanti terjadi? Bersyukur bahagia, rasakan itu udah ada, bersyukur bahagia. Itu yang membuat dia datang dalam realita kamu. Karena frekuensinya sama. Ketika frekuensinya sama, frekuensi uang bulanan yang Manda mau itu sama, ya itu kayak dikasih jalan rel gitu loh untuk menuju ke alamat rumah kamu dan akhirnya terjadi pada kamu. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah ketika udah quantum jam, menjaga rasa. Yang dilepaskan setiap harinya itu loh energi. Ya. Terima kasih. Kamu kan mau duit yang bikin kamu terima kasih. Energinya itu disamain biar dia jadi kayak ada karpet merah gitu loh untuk masuk ke hidupku. Iya. Benar nggak? Oke. Iya. Dan itu misalnya cukup, tapi kalau mau diulang, ya nggak apa-apa juga. Mau diulang terasa bahagia menerimanya, nggak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya tadi, apakah di selama itu kita nggak boleh marah? Apakah di selama perjalanan itu kita nggak bisa kesel? Apakah di selama perjalanan itu kita nggak boleh sedih? Ya boleh. Orang kehidupan ini dualitas. Kehidupan ini kan yin yang diterima. Cinta itu adalah kebahagiaan, kesedihan diterima. Itu cuma packaging doang. Aslinya kan netral sebenarnya. Tanpa batas. Packagingnya aja di dalam permen kebahagiaan, di dalam permen kesedihan. Bisa nggak dua-dua ini diterima? Pada saat menunggu itu kita tetap selalu berterima kasih, bersyukur. Seperti slogan Abundant Revolution. Kebaikan realita. Yang penting respon hati kita selalu bersyukur dan berterima kasih. Oke, Teh, udah paham. Gampang, ya dirilis. Kita kan bukan emosi. Kita kan bukan itu. Kita kan berpikir yang tanpa batas. Di titik kita selalu standby dalam kelimpahan, ya. Energi kita beresonasi sama dengan energi yang kita mau. Itu dia kayak karpet merah masuk ke kehidupan kita. Itu
yang paling penting sebenarnya, bukan pertanyaan kapan ya. Yang aku mau datang, pertanyaannya kapan tubuh kamu beresonasi dalam resonasi yang sama. Seperti apa yang kamu mau. Kapan ya jodoh aku datang, pertanyaannya kapan tubuh kamu berfrekuensi dalam frekuensi yang sama seperti jodoh itu. Ketika jodoh datang, kamu kan bahagia, happy, senang. Itu resonasi jodoh. Tapi hari-hari kamu, kenapa begini, kenapa begitu, kayaknya aku nggak layak, aduh ini gimana ya, beda sayang, frekuensinya kan nggak bisa datang. Karena alamatnya beda. Gambar nggak, Manda? Ya, Teh. Oke, TVB Itu aku juga lanjutin ya. Iya, oke. Ada lagi Mbak Manda? Nggak, itu tadi mewakili pertanyaan mostly teman-teman gitu tentang One baik. and Jam. Jadi sekarang Ya Mas Teh, Hendra. kembali ke pertanyaan saya tadi Teh. Indikator bahwa tabungan semesta itu udah mulai cair atau Mulai cair. udah cair itu apa sih sebenarnya? Indikatornya tuh rasanya tenang gitu, Mas Hendra, nggak mikirin lagi apa yang kita mau gitu. Indikatornya tuh ngejalanin apa-apa tuh lepas aja gitu. Oke. Indikator tabungan semesta udah cukup tuh, kayaknya rasa hati tuh tiap hari cuma mau bilang makasih, Allah makasih, makasih, cuma itu aja sih gitu. Jadi kayak rasa bahagia yang selalu ingin disampaikan nggak ada sebab gitu. Iya sih, masuk akal juga sih. Jadi kalau misalnya kebaikan kita itu ibaratnya udah di atas ambang batas gitu ya, akan banyak bonus-bonus kehidupan yang bisa kita terima, kita dapatkan yang kadang nggak masuk akal gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika kemudian di bawah standar, ya hidup itu penuh apa ya, dikit-dikit apes gitu ya, punya uang sedikit ada aja kebutuhan dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya pelajaran dari dulu di waktu kita nyantri gitu juga diajarin kayak gitu sih. Jadi relate banget dengan apa yang disampaikan Teh Feby gitu. Tapi ngomong-ngomong Teh soal rezeki yang besar gitu Teh ya, kenapa sih banyak orang itu justru takut menerima rezeki yang besar gitu? Apakah ada semacam karma bawah sadar yang membuat mereka tuh menolak keberlimpahan secara diem-diem gitu? Serius, ini banyak banget loh. Itu banyak aku termasuknya. Oh, Itu ya? jujur, iya. Dong, Manda. Lebih ke belief system masa kecil sih, Mas. Belief system masa kecil. Jadi ada sebuah nilai-nilai mungkin yang oleh seseorang itu didengar, diterima gitu ya dari ring terdekatnya, harus hidup sederhana gitu kan. Itu lebih ke mindset itu sih. Tapi ketika tahu materi pertama Bandan Revolution, Mas Hendra, udah itu pecah itu, Mas. Oke. Judulnya udah tanpa batas dan berkelimpahan, udah pecah aja. Iya, teman-teman, sekali lagi biar lebih konkret gitu ya, yang belum menjadi keluarga dari Bandan Revolution, silakan nanti join kelas batch 14 itu di tanggal 5 Juni, itu kelas online pendampingan 30 hari. Nanti di itu juga di kelas batch 14 juga ada materi copy data, teman-teman ya. Teh, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Mbak Manda akan juga mengelaborasi teman-teman yang join Zoom ya Teh ya. Apa sih peran tubuh itu dalam proses sebuah manifestasi Teh? Apakah tubuh itu menyimpan? Aduh, sinyalku kenapa lagi nih? Aman nggak? Dengar nggak suaraku? Aman ya? Aman, Mas. Aman. Oke. Apakah tubuh itu sebenarnya menyimpan sandi-sandi spiritual yang belum bisa kita pahami sebagai alat untuk menarik sebuah realitas Teh, kira-kira? Ya, tidak bisa dipungkiri memang tubuhlah yang menjembatani gitu. Tubuhlah yang menjadi wadah gitu, menjadi wadah tempat dia mengalir gitu. Tidak dipungkiri itu gitu. Jadi memang keberadaan tubuh ini sangatlah penting ya untuk kita pahami. Kita juga harus memahami bahwa yang penting itu bukan tubuh gitu. Yang penting adalah kesadaran ini. Yang penting adalah keberadaan ini. Jadi memang siklus kehidupan itu mengantarkan kita pada sebuah kesadaran. Jadi ketika tubuh itu misalnya tadi Mas Hendra bilang menyimpan sandi atau segala macam,
sebenarnya nggak usah dipusingin titik itunya sih Mas Hendra. Ketika di titik saat ini ya kesadaran itu muncul untuk memahami kenapa ya hidupku kayak gini, apakah harus seperti ini, itu udah keren, itu udah sebuah insight gitu untuk kembali ke sejatinya kamu yang murni tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi nggak usah pusingin lagi masalah tubuh dan menyimpan apapun itu, sadari aja bahwa ada yang tanpa batas dan ada yang melimitasi itu di saat ini, ada yang jadi layer-layer emosi. Izinkan untuk diterima, izinkan disambut, diterima, dialirkan, dan dilepaskan gitu Mas Hendra. Oke Teh, ini aku penasaran lagi nih. Kalau misalnya seseorang itu merasa hidupnya stagnan, padahal banyak belajar ilmu-ilmu spiritual di mana-mana Teh. Itu tanda-tanda apa kira-kira? Apakah karena dia kurang begitu mencintai dirinya sendiri, atau kemudian ada faktor X yang lainnya Teh? Tanda-tanda pelarian Mas Hendra. Biasanya kalau ada masalah pelariannya itu dia pelatihan A. Ada masalah pelariannya pelatihan B. Pelariannya pelatihan C. Ada kok teman-teman alumni yang belajarnya udah sampai 20 pelatihan Mas. Yang keren-keren dalam negeri, luar negeri. Ujung-ujungnya dia bisa lepas emosinya. Sebenarnya yang paling penting itu bukannya belajar ini, belajar itu. Enggak, orang solusinya ada di dalam semudah nafas kok Mas Hendra. Akhirnya kalau teman-teman yang di YouTube ini nonton, nggak perlu sebenarnya ikut kelas Mas Hendra Ngaji Roso. Nggak perlu, izinkan hening, izinkan sadari semua apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sensasi tubuh kamu, izinkan terima, sadari, alirkan, lepaskan. Tapi juga itu akan apa ya, loopingan itu atau stuck kehidupan itu tuh akan selesai semua. Semua masalahnya memang kita butuh teman Mas Hendra. Teman bertumbuh, teman untuk sharing, teman untuk diskusi. Nah itulah Ngaji Roso dan Bandan Revolusi yang dibutuhkan. Oke, luar biasa ya. Ngobrol dan lain-lainnya, disitulah fungsi Ngaji Roso. Tapi kan nggak usah khawatir. Diajarin quantum jam. Diajarin quantum jam di YouTube Ngaji Roso kan cerita tentang quantum jam banyak. Praktekin aja quantum jam, rasakan sudah menerimanya. Ajak 5 panca indera bersensasi, kasih rasa bahagia. Bayangkan sudah terima angka 10 juta kah, 5 juta kah. Nanti kalau udah dapet ya udah daftar kelas Ngaji Roso kan gitu Mas. Gampang banget. Kita nyediain solusinya untuk ikut kelas. Jadi memang dibutuhkan teman untuk sama-sama saling bertumbuh Mas Hendra. Oke, luar biasa. Sekarang Mbak Manda mungkin mau dimulai dari mana ya? Mbak Manda monggo, Mbak Manda. Ya, terima kasih. Kurang kenceng Pak. Ya, kecil suaranya. Ya. Berarti dideketin Pak, deket banget. 1, 2, 3. Iya. Jelas. Masih kecil. Masih kecil Pak. Sudah jelas 1, 2, 3. Sudah. Nah, ini baru. Pakai mic tadi, mic wireless. Iya, jadi saya langsung testi aja atau gimana ini? Boleh cerita dulu Boleh, apa-apa. boleh cerita. Oh iya, jadi Cerita dulu terus ya. awalnya itu kan memang saya udah sering nonton, mungkin sekitar bulan November 2024 lah ya, suka nonton Ngaji Roso ya. Terus akhirnya ketemu videonya TVB. Nah itu kalau ada yang bagus-bagus tuh saya share ke kakak saya tuh Teh. Saya share ke kakak saya. Itu kalau yang bagus-bagus kayak saya share. Nah ternyata dia nggak ngomong-ngomong, dia quantum jam tuh. Jadi setahun itu dia nggak pernah closing, akhirnya dia closing. Closing itu perdana dia closing di atas 300 juta. Jadi dia cuma ibu rumah tangga, closing dapat di atas 35 juta tuh. Komisi perdananya dia gitu. Nah setelah itu dia quantum jam lagi untuk bisa nawarin ke yang konsumen yang itu untuk ngambil covering yang di sebelahnya. Padahal covering di sebelahnya itu kondisinya udah uang muka tuh Teh. Udah uang muka kan berarti udah tanda-tanda JB kan, udah nggak mungkin lah gitu. Tapi dia quantum jam dan ternyata itu kewujud lagi gitu. Akhirnya itu batal uang mukanya dan dia jual lagi tuh coveringnya, dapat lagi di atas 30 juta juga itu. Jadi dalam waktu
1 bulanan 2 bulan lah tuh dapat dia sekitar 70-an juta lebih gitu kan. Nah terus saya mikir lah, ini saya yang share link kok malah saya nggak ngelakuin quantum jam gitu kan, dia yang ngelakuin gitu. Akhirnya pas tanggal 21 ya kalau nggak salah itu, saya ngelihat ngaji Rosso yang memang rutin kan setiap hari tuh kalau lagi waktu kosong pasti lihat ngaji Rosso gitu kan. Nah ada iklan yang trainingnya Zoom itu ya, yang Abundant Revolution yang batch 8 kan. Waduh kayaknya ini pengen ikut nih gitu kan, pengen ikut banget gitu. Tapi cek rekening sendiri gitu ya, bukan rekening yang lainnya. Cek rekening sendiri tuh cuman ada saldo sekitar 150.000. Itu jam 9 atau jam 10-an dah tuh. Saya Quantum Jam ngebayangin ikutan Zoom-nya, ngebayangin TVB ngejelasin gitu ya tentang Abundant Revolution itu gitu kan. Sampai kayak perasaan tuh yang kayak bener-bener real banget lah gitu. Nah itu jam 2 tiba-tiba kakak saya itu WA saya ngirim bukti transfer 5 juta ke rekening gitu. Jadi jam-jam 9 itu saya QJ, jam 2 itu saya ditransfer 5 juta kan. Saya tanya nih, ini apaan nih gitu 5 juta gitu. Dia bilang, oh 3 jutanya buat iklan, 2 jutanya buat saya, dia bilang gitu. Terus udah akhirnya saya udah langsung transfer langsung info ke Mas Hendra untuk ikutin yang batch 8 itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya kan mau ada ini ya, mau ada gathering di developer yang saya jual projectnya ya, tanggal 24 Februari kalau nggak salah. Jadi beberapa minggu sebelumnya itu saya belum dapat konsumen sama sekali tuh teh. Pokoknya bener-bener blank gitu. Wah ini kalau mati gathering saya nggak bawa customer kayak gimana gitu ya. Betul, saya QJ lah ke QJ. Terus saya bayangin hari pas customer gathering tuh, customer tuh datang, terus saya ngobrol sama mereka, bener-bener kayak real banget gitu, ngebayanginnya, menghayalnya tuh bener-bener halu banget lah bisa bilangnya kayak gitu kan, halu banget gitu. Terus dan saya tuh QJ-nya itu mereka langsung lunas teh, langsung lunas. Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu saya kemarin QJ-nya langsung lunas. Dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya, 2 orang. Itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveragnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam, dan dia langsung lunas hari itu teh, Masya Allah. Jadi yang satunya itu karena rumahnya jauh kan ya, rumahnya jauh, dia nginep. Jadi dia pelunasannya itu di H-1-nya sore di lokasi kafling. Nah yang di hari H-nya itu yang satunya lagi. Jadi pas gathering itu lumayan lah ya, saya dapat sekitar 250-an juta gitu. Dan gitu. Nah terus itu yang kedua ya, yang QJ-nya tadi. Kemudian yang QJ yang ketiga, jadi emang sebelumnya kan saya juga udah belajar tentang releasing juga sih teh. Jadi emang pada saat saya ikut yang training teteh itu emang kayaknya udah minimal banget lah, kalau yang emosi udah minimal banget gitu. Nah waktu yang ketiga ini saya dapat lead itu di awal Januari teh. Di awal Januari saya tuh doanya waktu itu mintanya datengin customer yang mau beli di atas 1.000 meter gitu kan. Saya bilang tuh, nah saya QJ-in tuh 1.000 meter gitu. Terus di FU di follow up, terus customer nanya-nanya segala macam gitu ya. Sampai akhirnya dia survei, dia suka dengan coveragnya, dia minat dia tuh di 1.000 meter beneran teh, 1.000 meteran gitu. Nah pas survei kedua dia cek lagi, ternyata bentuk tanahnya itu nggak sesuai sama yang survei pertama tuh. Jadi yang sebelumnya saya QJ sebelum ikut training teteh ya, yang sebelum ikut training. Nah pas yang keduanya itu ya pas dia habis survei itu dia nggak suka sama kondisi tanahnya karena nggak sesuai gitu ya sama yang dilihat pertama. Nah itu saya QJ teh di sampingnya dia teh. QJ di sampingnya dia karena dia kecewa, istilahnya dia kecewa kayak nggak akan lanjut gitu kan. Saya QJ terus saya sending love di sampingnya dia, bener-bener gitu. Sambil merem nggak Pak?
Ah, Sambil merem nggak? enggak ya, yang kebayangin aja sambil ya dia sambil kan ada teman saya juga kan dia ngobrol sama teman saya di sampingnya sambil saya QJ gitu ya sambil sambil sending love gitu. Terus akhirnya saya ngomong tuh sama teman saya coba hubungin owner developer gitu kan kalau nggak salah tuh di sampingnya tuh ada tanah kosong gitu ya, juga kan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol eh, terinfo dia tuh bahwa di samping yang tanah 1.000 meter itu ada lagi tanah lagi kosong gitu. Akhirnya kita tawarin tuh teh, Hmm. tawarin. Akhirnya dia survei lagi tuh kan siang itu udah ngecek tuh tanahnya kan, udah nggak suka tuh. Akhirnya pas sore dia ngecek lagi yang tanah yang di sebelahnya ternyata dia suka, suka banget. Jadi akhirnya nambah teh, jadi totalnya itu hampir 4.000 meter jadinya. Wah, keren keren. 40 meter gitu. Terus ya alhamdulillah akhirnya cair juga di pas bulan Ramadan kemarin itu omsetnya di atas 1 M dan dahsyatnya itu cash keras gitu. Cuman 1 bulan itu cash keras dengan nilai yang luar biasa lah. Biasanya kan paling ya ratusan juta gitu ya, paling berapa gitu. Ini di atas 1 M gitu dan cash keras itu waduh Masya Allah banget gitu. Itu sih teh kalau yang apa testi yang finansialnya lah ya gitu ya. Gampang banget buat bantuin kita kejar target. Thank you banget. Karena dengan solusi B2B dari ekosistem Grab OVO, terus tingkatkan produktivitas, kontrol, dan efisiensi perusahaan. Oke. Setelah kelas apaan sih yang dilakukan sama Pak Rahmat daily rutinnya? Kalau daily rutin kan sadar nafas syukur ya teh ya. Nah. Jadi saya tuh kalau biar nggak lupa teh, saya ngerekam teh. Saya rekam di handphone, jadi kayak bikin MP3 gitu. Saya rekam sadar nafas syukur itu dengan suara saya. Terus saya kasih background musik, suara alam atau apalah gitu. Nah itu saya jadiin alarm teh. Saya jadiin alarm itu bunyiin itu di jam 3.30. Jadi emang saya biasa rutin bangun buat tahajud gitu ya. Jadi jam 3.30 tuh saya dibangunin sama alarm itu. Langsung sadar nafas syukur gitu. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih nafas, ya gitulah segala macam lah yang sesuai sama yang di rutin yang kita itu ya. Terus di akhir dari rekaman itu ada notif tuh saya kasih notif jangan lupa untuk doain 10 orang hari ini kayak gitu. Nah itu nanti terulang lagi alarmnya jam 10 sebelum saya tidur. Jadi sehari itu 2 kali saya dengerin alarm itu udah pasti gitu. Itu teh. Wah, keren, ternyata itu rahasianya ya. Sadar nafas syukurnya ya. Terus kalau sekarang mungkin bedanya sama dulu ya teh kalau sebelum ikutan sebelum paham ilmu teh Feby ya. Dulu tuh kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada orang yang ngeselin atau apalah itu kan kita kadang suka kesel gitu ya, suka misu-misu, suka ngegerundel gitu ya, suka kesel lah gitu. Kalau sekarang tuh lebih enjoy aja sih. Nggak ada yang bikin sesek nafas lagi gitu kalau misalnya dia kesel gitu. Misal tiba-tiba bisa berdebat nih sama temen gitu, oh kesel gitu kan, kayaknya harus menang lagi kita debat, tapi sekarang tuh nggak, lebih diem, udah kayak diem udah langsung saya releasing aja langsung. Langsung releasing nol lagi, langsung bercanda lagi sama dia kayak gitu teh, jadi lebih nyaman aja sih teh Lebih enjoy gitu. banget tuh ngejalanin hidup ya. Terus sama kalau misalnya kayak doa itu, kalau dulu kan kita minta-minta yang kayak tadi teteh itu ya, minta-minta sampai kayak bener-bener mental pengemisnya, mental miskinnya itu keluar banget gitu ya. Nah kalau sekarang itu doanya itu nggak kayak gitu, jadi bener-bener yang ya Allah syukur alhamdulillah gitu. Hari ini saya sudah punya penghasilan 200 juta sebulan meskipun belum gitu ya. Ya, Ini kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah masih ya tercapai juga sih meskipun tidak rutin gitu. Teh, saya Kayak boleh gitu. tanya nggak? Boleh? Oke, saya tanya ya Teh. boleh banget Kalau saya. tadi kan ini apa? Bapak bilang kan nanti waktu Quantum Jam yang kedua atau yang keberapa itu kan tadi sempat menyinggung kalau membayangkan Quantum Jam itu sampai kayak halu gitu. Nah itu sehalu apa sih Pak? Soalnya saya juga diceritain Teteh tuh, Teteh waktu membayangkan Quantum Jam jodoh juga aku kok kayak halu gitu ya. Nah apa memang harus sehalu itu atau gimana? Nah saya pengen tahu, dengar dulu dari Bapak, itu waktu itu sehalu apa sih ngebayanginnya sampai deal gitu. Nanti juga Teteh juga bisa nanggapin tentang itu. Gimana Pak?
Iya, waktu yang Quantum Gym kedua itu kan dia udah kecewa ya, udah kelihatan lah mukanya udah kecewa, udah gak pengen lanjut lah istilahnya gitu kan. Itu udah hampir, kita juga udah hampir putus asa juga ya, udah hopeless juga, tapi akhirnya Bismillah gitu kan. Udah akhirnya saya Quantum Gym lagi, saya bayangin lagi orang itu survei ke tanahnya gitu loh Mbak. Survei ke tanahnya, terus Hmm. dia suka suka banget sama tanahnya. Padahal saya juga belum lihat tuh tanahnya kayak gimana, tapi saya ngebayangin si konsumennya tuh beneran suka banget gitu dengan Oke. tanahnya itu gitu. Ya pikiran gimana ya, ya ya kan kita belum Pokoknya pernah kebayang menghayal tanahnya, ya. ngebayangin ya yang udah indah banget gitu loh Mbak. Oh iya 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 Eh, iya. Iya. kan kita belum tahu lihat tanahnya, belum lihat Iya. tanahnya tuh. Tapi tuh udah Hmm. ngebayangin tuh yang nanti tanahnya tuh kayak gimana, yang bagus segala macem kayak gitu Mbak. Oh iya iya iya. Emang gitu ya Teh ya. Teh juga gitu kan waktu Quantum Jam jodoh atau apa tuh memang dibayangin sedetail itu yang ya memang halus sih. Untuk orang awam ya kedengarannya emang kayak halu, orang belum melihat tapi udah dibayangin gitu, gimana Teh? Ya, rumus dari menciptakan segala sesuatu adalah merasakan sudah menerimanya. Bersyukur dan betul-betul merasakan sudah menerimanya. Itu mencipta, Amanda. Jadi dari quantum jam itu adalah, kan tadi kita udah ulas ya di materi pertama kita, materi pertama Abundant Revolution, semuanya sudah berkelimpahan. Semuanya udah ada dan tersedia. Sebenarnya kan udah ada. Tidak ada menjadi ada, itu kasih cetakan dong di batin. Kasih cetakan di dalam energi batin ini. How the feel, rasanya kayak apa, bahagianya kayak apa menerima itu. Saat kamu merasakan rasa bahagia dan kamu mensyukuri tentang sesuatu yang belum kamu terima, akan-akan itu sudah ada di tangan kamu. Itulah proses penciptaan. Mengkuantum jamkan apapun itu udah bener-bener out of the box. Jadi pengen satu hal, contoh aku juga pernah quantum jamin rumah Pak Rahmat. Aku pengen quantum jamin rumah, aku pergilah ke rumah temenku yang harga 8M lebih gitu, yang kamarnya enak. Suatu saat nginep di situ, memang barengan gitu kan, sama teman-teman nginep lah. Aku sama suamiku ada kamar sendiri. Nginep di kamar temenku itu yang bangunannya keren sesuai apa yang aku mau untuk rumah baru. Pada saat aku tidur aku ngebayangin udah di rumah yang aku beli. Jadi pada saat itu ya Allah, aku udah di rumah baru aku, ya yang kayak gini, aku maunya yang kayak gini, yang ada kamar mandi di dalam, yang bentuknya begini, yang kayak gini, yang nyamannya seperti ini, yang happy-nya kayak gini, yang berada di ketinggian di atas permukaan lautnya itu tinggi, ada rasa dingin atau segala macam. Dan itu tercapai dalam 6 bulan. Wah, keren. Seperti yang tadi Pak Rahmat bilang, pokoknya rasakan aja, udah survei, udah bareng, terus ya suka, pokoknya bener-bener rasa yang masa depan itu sesuatu itu terjadi, maksudnya si buyer itu membeli tanah itu, si rasa itu kayak apa sih kalau itu terjadi, oh rasanya itu amazing banget, ya udah rasa amazing yang di depan rasakan sekarang. Terima kasih. Ya, memang kalau yang orang awam nggak tahu, cerita itu kayak halu sendiri kita ya Teh ya, kayak berimajinasi gitu ya. Tapi itu justru di situ. 35 kali Manda, lebih dari ya, justru di situ. Lebih dari 35 kali quantum jam dalam jenis yang berbeda, 99,99%-nya itu terjadi kalau dalam pengalaman yang udah berlalu. Jadi Iya, ya udah rumusin aja, rumusin kayak gitu, nggak diulang lagi, yang lain diulang lagi gitu. Iya, keren. Pak Rahmat juga keren sekali loh. Saya juga akhirnya tahu, oh ternyata ikut kelas aja juga nggak cukup, juga bisa diimbangi dengan tadi yang set reminder sendiri, kayak mengingatkan ada improvisasi ya berarti ya. Hasilnya juga optimal ya untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi Rahmat, nanti kalau ada teman-teman yang butuh pertolongan untuk bantuin cara nge-reminder itu, boleh nggak pay it forward, bantuin teman-teman yang lain untuk bisa quantum jam berhasil kayak Pak Rahmat, boleh nggak? Maksudnya yang alarm atau gimana? Suatu saat kalau ada teman-teman WhatsApp Pak Rahmat
bantuin ya, istilahnya cara Oh, kuantum jam boleh, itu boleh. gimana? Boleh nggak? Anggap itu tabungan semesta kamu, boleh ya? Siap. Siap, siap, Iya, Teh. makasih ya Pak Rahmat ya. Ya, iya. Oke, Sama sekarang ini nih, Mbak, oh ya, satu lagi Pak Rahmat yang mau mungkin nanya setelah kan? enggak, Mau nanya ke Teteh katanya. enggak, saya mau tambahin aja kalau misalnya kayak setelah ikut ke ini ya trainingnya Teh Baby tuh yang menurut saya yang gila gitu, yang di luar nalar saya. Itu ketika kita benci sama orang, kesel sama orang, kita malah sending love gitu. Itu tuh gila sih kalau menurut saya sih gitu Teh. Ada orang nyebelin kita malah ngirim cinta ke mereka gitu kan, itu dahsyat banget gitu. Nah, itu wah makasih banget ya, itu ilmunya dahsyat luar biasa. No, itu bukan dari aku, itu Nabi Muhammad Oke. Nabi Muhammad. Oh Nabi gitu. Muhammad, Nabi kita mengajarkan. Pada saat waktu itu dia dicerca, dia difitnah sama seorang Yahudi, Iya, seorang iya, iya. Yahudi yang buta, dia difitnah habis-habisan. Muhammad itu wah, pokoknya dia penyihir, dia pokoknya difitnah habis-habisan. Suatu saat si orang itu sakit. Nabi Muhammad mendoakan dia, bahkan dia datang kirim makanan dan nyuapin makanan ke orang yang Oke. memfitnah dia itu. Sebenarnya nyontoh Iya, dari kita si Pak Rahmat. betul, betul. Orang terhebat di alam semesta Tapi ini baru yang terbuka setelah dengar Teh Baby. aku kalau lagi kesel sama orang, keselnya kebangetan gitu, aku transfer duit ke dia. Oh gitu, Teteh nggak pengen kesel sama aku. Gak hanya ngedoain dia sehat, berkelimpahan, happy, bahagia. Aku sending love-nya, duit juga aku sending love-in biasanya. Karena kan aku adalah kamu adalah aku. Yang ada kan cuma cinta murni tanpa batas sebenarnya. Hidup kan cuma Iya, permainan. Teh. Parah banget. Oke, siap. Terima kasih. Ibu Yama dihidupin dulu mikrofonnya. Oke. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Yama ini keren banget nih Teh. Ini ibu dari 5 anaknya. 5 terus iya Singaporean gimana? Ibu langsung cerita aja sebelum mengikuti kelas gimana, terus setelahnya kelas Teteh yang dirasakan apa seperti yang ibu ceritakan ke aku. Oke, silakan. Iya, kedengeran ya Teh? Dengeran sayang? Kedengeran ya. Alhamdulillah. Jadi terharu aku bisa ngobrol sama Teteh gitu ya. Tadinya aku pengen ditelepon Teteh, tapi mungkin enggak ya, Allah kasih aku langsung ngobrol kali ya sama Teteh gitu ya. Alhamdulillah. Aku yang merasa 13 tahun ditinggal suamiku, merasa terpukul banget waktu anakku dikeluarkan dari sekolah Teh. Kemarin kan yang hari Rabu itu ya, aku benar-benar terpukul. Aku sudah rilis, aku sudah kuantum jam, tapi kata Teteh tolong dirimu sendiri gitu. Bener, aku masih ribet di dalamnya gitu ya. Tapi begitu banyak kebaikan Allah sebenarnya kalau aku inget-inget gitu Teh. Aku udah cerita ke Kak Manda bagaimana 2018 aku nge-grab motor, sedangkan aku kan orangnya kecil Teh. 150 nggak nyampe aku tingginya gitu. Udah kecil, pendek gitu. Jadi kebaikan Allah itu pada saat aku nge-grab itu selalu orang boncengin aku loh Teh. Tuh, terus sampai akhirnya aku pagi-pagi habis subuh aku berangkat nge-grab, ngetem ya. Dalam hati aku minta sambil bersolawat, aku bilang sama Allah, ya Allah bagi rezekinya, terima kasih ya Allah, aku bisa DP mobil gitu. Dikasih Teh, DP mobil itu harga 5 juta DP-nya gitu, terus dengan terjangkau banget, sebulan aku bayarnya 2,8 gitu. Itu ya sesuatu banget gitu, yang tadinya nggak mungkin bagiku, tapi itu ternyata memang bisa gitu. Terus akhirnya alhamdulillah mobil itu sekarang udah jadi milik Yema gitu. Terus waktu berjalan lagi, sebenarnya kegiatan Yema kan waktu suami meninggal itu nggak ada kerjaan, memang karena posisinya kan masih punya balita 2. Yang nomor 5 itu 8 bulan, terus yang nomor 4 3,5 tahun. Yang ketiga
udah nggak ada anak IMA. Kemudian yang kedua 5 SD, yang nomor 1 itu kelas 1 SMP teh gitu. Jadi saat melihat mereka, waktu itu kan aku nggak punya kerjaan, suamiku musisi, jadi waktu beliau meninggal ya tentunya tidak ada uang pensiun gitu ya. Tapi 3 bulan aku berkecamuk menahan, membangkitkan semangat diri aku sendiri bahwa ini nyata gitu. Aku nangis sampai jungkir balik pun ayah nggak bakal balik gitu. Dan saya melihat anak-anak itu, saya tahan tangis teh. Saya benar-benar nahan nangis di depan mereka, nggak ada air mata. Allah kasih kita seperti ini sayang karena Allah melihat kita mampu. Saya bilang gitu. Tapi hati ini teh, ya Allah teh, nggak bisa diungkapkan. Melihat 4 anak yang paling kecil dia baru bisa bilang ayah itu, dan ternyata Allah lebih sayang sama ayah mereka gitu. Berjalannya waktu teh, alhamdulillah apa aja saya lakonin, yang penting saya dapat duit, saya bisa membesarkan anak-anak gitu. Kemudian saya balik lagi teh, tadinya kegiatan saya banyak banget gitu ya, sampai lupa apa aja saya kerjain. Saya bilang sama teman-teman, yang penting modalnya 1M, saya bilang. 1M katanya, iya, bukan miliar, bukan ember, mulut, saya bilang kan. Asal itu modal mulut saya jalan. Iya teh. Teman-teman suruh jualin saya apa, saya jualin gitu. Yang penting dapat duit gitu. Alhamdulillahnya teh. Kemudian akhirnya saya isi hari-hari itu teh dengan, kalau pas setelah gitu saya buka YouTube-nya itu yang bisa membangun semangat saya, dengerin pengajian yang waktu itu saya candu banget sama Ustadz Yusuf Mansur ya, mendawamkan sholawat itu. Sama kayak Teteh, saya sehari minimal 10.000, kalau lagi nggak ada kegiatan saya bisa 25.000, itu benar-benar sholawatan tok gitu saya. Terus alhamdulillah saya agak tenang. Tapi sebenarnya setelah dengan berjalan waktu lagi, anak-anak sudah makin besar, saya makin banyak waktu, alhamdulillah gitu teh. Kemudian ada dikasih hadiah lagi sama Allah ya. Nenek uyut saya di kampung sakit, jadi saya harus kirim anak saya yang cewek ke Pati. Kemudian akhirnya 2 adiknya dibawa ke Pati gitu, sedangkan anak saya yang 1 kuliah di Jogja gitu kan. Jadi akhirnya dapur saya terbelah 3 teh. Saya di Jakarta, anak saya yang 3 di Pati, berikut mengurus nenek uyutnya, yang 1 lagi di Jogja gitu. Itu kalau dihitung teh nggak bakal cukup penghasilan saya. Saya dari entertain, saya dari nge-grab gitu ya, itu nggak cukup. Saya nggak mau menghitung itu. Saya bilang sama 2 anak saya yang besar, kalau butuh uang nanti kakak bilang dulu ya, jauh hari ya, 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan. Kenapa Bunda? Katanya, ya karena kan Bunda harus laporan sama siapa? Sama yang punya duit. Saya bilang, sama juraganya duit, sama Allah. Saya bilang, kita satukan niat kita ya nak gitu. Dalam tahajud kita minta Allah kabulkan apa yang kalian minta, saya bilang. Jadi doa kita selalu sama dengan doa anak saya yang besar gitu. Terus alhamdulillahnya Allah kasih saya bidadari. Anak saya yang cewek itu teh, itu luar biasa. Dia rela sekolah sampai homeschooling hanya untuk membantu ibunya. Dia asuh 2 adiknya itu teh gitu. Saya yang bekerja, dia asuh 2 adiknya, abangnya kuliah gitu. Alhamdulillah dengan segala kebaikan Allah, sekarang yang 2 orang ini, 1 udah SMP, 1 paling kecil udah SD kelas 6, yang paling besar udah sekolah. Kemudian yang cewek ini teh luar biasa, dahsyat banget teh, itu ilmu langit. Alhamdulillah dia dapat beasiswa, dia kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Dia sekarang ketua HMJ. Pokoknya itu luar biasa. Alhamdulillah sekarang dia menikmati kebahagiaan. Ditambah lagi saya ketemu sama Ngaji Roso teh, itu di pertengahan 2024 ya. Beberapa tutorial saya ikut, diantaranya saya ikut, tapi saya masih bingung gitu teh. Kemudian pas ketemu Teh Febi ini, pas pagi-pagi saya pulang, ya ada 1 lagi cerita teh. Saya itu karena kan rumahnya jauh ya, dari Jakarta kan jauh, jadi di mana job, karena saya waktu itu sendiri
anak-anak masih di kampung itu, kalau malam saya kemalaman, saya suka tidur di mobil, di pom bensin gitu, atau di McD atau di Alfa 24 jam. Itu sudah biasa teh gitu. Jadi saya tidur di sana, nanti pagi saya jadwal di mana, saya meluncur ke tempat jadwal gitu. Itu sudah biasa. Terus alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita udah kumpul lagi di sini gitu, karena nenek Uyut meninggal kan, anak-anak saya baru kumpul sama anak-anak ini baru jalan tahun kedua teh gitu. Tadinya kita berpisah gitu. Ditambah lagi alhamdulillah banget dengan ilmu dari Teh Pepi. Saya belajar quantum jam, saya belajar sending lob gitu. Kemudian kejadian yang luar biasa itu di tanggal 2 kemarin teh. Waktu itu Yema kan jadi MC untuk acara panggih pengantin. Itu dari awal sudah mau berangkat itu ada aja kayaknya ada ketahan-tahan gitu. Saya nolong tetangga dulu. Setelah saya nolong tetangga, saya berangkat. Itu macetnya, Masya Allah itu macet, tapi saya masih tenang aja gitu. Kata Teteh, kita tenang aja dalam kondisi apapun, bersyukur. Saya tetap terima kasih ya Allah, terima kasih alam semesta gitu. Sudah itu aja, sambil tersenyum sampai di lokasi teh jam 3 sore, padahal saat acara dimulai itu sebenarnya kan 3:30 teh. Saya belum siapin ugo rampenya, saya belum dandan gitu kan. Kita satu tim kan berempat itu udah gerusa-gerusu, udah saling menyalahkan gitu. Saya senyum-senyum aja, masih saya sambil siap-siapkan gitu. Nggak lama teh, itu hujannya datang gede banget teh. Ya Allah, saya kaget banget. Tapi saya juga tersenyum juga. Ya Allah, kok begini cara? Jadi saya ditolong teh di situ. Tapi saya kuantum jam lagi, ya Allah. Tapi kan kesian juga ya teh, karena kan acara belum dimulai gitu. Jadi saya sambil menyiapkan semuanya itu, saya sambil dandan, saya sambil kuantum jam. Ya Allah, terima kasih. Hujannya sudah reda, cuacanya kembali cerah. Acara panggih pengantin dilaksanakan dengan lancar, acara resepsi dilaksanakan dengan lancar gitu teh. Saya sambil aja senyum aja gitu, sambil saya iniin, sambil hujan masih deras itu teh. Alhamdulillah pas semua sudah selesai, Yema udah dandan, itu jam 4 persis itu hujan berhenti. Kemudian kita briefing, kita acara sampai jam 5 selesai acara, 5:15 selesai acara. Hujan rintik-rintik datang lagi jam 7 pas acara resepsi berhenti teh. Hujannya berhenti sampai selesai acara resepsi. Itu luar biasa kuantum jam. Seperti kata Teteh, kita santai aja. Memang iya, dengan santai, nggak ada yang kayak kita berdoa benar-benar gitu, enggak, santai, dengan santai. Saya juga dengan santai gitu. Dan alhamdulillah teh, setelah itu sebelumnya setiap mau tidur, setelah bangun tidur itu saya selalu rilis gitu. Saya minta sama Allah, berdoa, sadar nafas syukur, kemudian terima kasih atas kesehatan yang kau berikan dari hari ke hari. Aku semakin sehat. Terima kasih uang yang mengalir seperti udara yang selalu aku hirup. Kemudian untuk orang-orang yang aku cintai. Kemudian aku sending love teh. Terima kasih untuk orang-orang yang mau ada acara wedding, mau ada acara khitanan, semua acara memakai aku untuk MC-nya, memakai untuk aku untuk paket musiknya gitu teh. Alhamdulillah kemarin itu jeder. Baru hari ke-8 sehari 6 job datang, yang waktu itu Yema WA ke Teteh itu, dan terus mengalir teh. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman itu banyak yang datang ke Yema gitu, pada nanya. Alhamdulillah, saya ajarin aja sesuai yang saya lakukan gitu. Saya ajarin mereka sending love, saya ajarin mereka sadar nafas syukur dulu, terus saya belajar, saya dengerin terus yang video-video Teteh itu. Pokoknya setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu gak pernah saya gak dengerin yang namanya Teh Febi ngaji Roso. Setiap saat itu, jadi anak-anak juga sampai hafal gitu. Kalau misalnya saya lagi sampai masak, beres-beres, semuanya saya dengerin Teteh gitu. Kalau stop aja tuh kalau pas kerja aja teh, terus pas sholat aja itu baru berhenti begitu teh.
dahsyatnya Bandung Revolution. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yema. Oke, Teteh Iya. langsung aja kayak dikomentarin. Ini keren banget Insya ceritanya. Allah, Mbak Yema, amazing you. Aku salut banget kamu. Iya loh Teh, ada satu lagi yang bikin kenapa Bandung Revolution ini lain dari yang lain gitu ya. Karena Yema juga dulu sempet ini Teh, apa namanya, puasa Daud itu juga ya 4 tahun dulu, terus mendawamkan sholawat bahkan sampai saat ini karena sudah terbiasa. Jadi setiap hembus nafas itu pasti Shallallahu ala Muhammad itu nggak terhenti gitu ya Teh, kita sudah terbiasa itu gitu. Nah tapi saya masih ragu-ragu, selalu nongol, ragu-ragunya tuh nongol gitu Teh. Nah selalu ingat lagi kata Teteh, hai hatiku, jangan kepo ya, gitu saya bilang, jangan kepo ya. Jadi sudah lepaskan. Terus datang lagi Teh, datang lagi. Otak ini kan selalu mikir yang jelek-jelek, kayak otakku nggak boleh kepo, sudah lepaskan. Itu resepnya Teh. Kemudian aku ingat, oh ya kosong ya, oh ya Teteh ini kayak itu ya, zero angel ya, aku bilang gitu. Makasih Teteh, makasih. Kalau kata Mas Hendra, perih kekosongan, Bu. Teh Feby, Iya. kalau kata Mas Hendra, perih kekosongan. Iya, makanya kata Yema itu zero angel itu. Iya. Iya, Teh. Ya, monggo Teh, monggo. Silakan Teh. Kasih tanggapan Teh. Insya Allah, aku banyak belajar dari Mbak Yema. It's amazing you, Mbak Yema, dengan 4 anak gitu ya. Tapi itu udah punya kuncinya sih. Kunci dari kelancaran segalanya itu yang tadi Mbak Yema bilang, sadar, nafas, syukur, standing love gitu. Kalau ada sesuatu yang udah quantum jamin aja. Kalau ada sesuatu yang enak, lepasin aja. Jadi memang kunci dari segalanya. Kalau kita bingung, ya udah rilis aja, ya lepasin aja lah sama semesta yang bingung-bingungnya. Kalau kita rasa ya udah rasanya lepasin aja gitu. Itu sebenarnya enak loh Amanda, kalau kita ada yang bingung, resah, lepasin itu maksudnya gimana sih? Totally surrender, bahwa kita sadar bahwa yang mengatur itu ada kecerdasan yang lebih tinggi, ada kecerdasan semesta yang maha pinter, maha hebat gitu, ngaturin segalanya. Jadi kalau ada keresahan, kebingungan, kecemasan, semuanya udah dibawa, dilepas aja udah. Tapi sebelum dilepas, rasakan penuh dulu, terima dulu sensasi itu apa adanya, baru izinkan mengalir, izinkan dilepas. Dilepas artinya kita memberikan kuasa hasil ini kepada yang maha pintar, maha tahu jalannya, maha luar biasa mengatur kehidupan kita gitu. Jadi memang kuncinya betul kayak gitu. Kalau pikiran mumet, nah rasa mumetnya nyaman apa enggak? Nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, duduk sebentar. Izinkan terima, izinkan dialirkan, izinkan dilepas. Udah daily rutinnya akan seperti itu aja Manda, lifestyle seperti itu gitu. Itu udah keren. Oh iya, keren banget Ibu Yama ini MC kan, nanti siapa tahu bisa direkomen ini ya Teh ya di acara kita reuni besok ya. Bisa jadi backup MC ya. Iya. Nanti kamu nanti diagendain ya, nanti Manda Japri dulu deh. Makasih ya Bu Yema ceritanya ya, karena sudah sore langsung kita lanjut. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih Teteh, terima kasih Mas Hendra, Kak Manda, semuanya teman-teman. Bandung Revolution, thank you. Iya, terima kasih. Pak Budi sabar dulu ya Bapak yang penutupnya nanti. Pak, tolong dihidupkan ya Pak. Oke. Iya, karena Bu Ita sinyalnya lagi nggak bagus di rumahnya. Sekarang langsung lanjut ke Pak Budi, ke Pak Setiawan Budi ya. Boleh, Kak. Selamat sore Pak. Ya ini sore. Cerita, ya saya juga senang banget ini dengar cerita dari Pak Budi nih Teh, karena Bapak ini praktekin ilmu dari Bandung Revolution tuh dengan men-sending love atau alpha telepati anaknya yang hari itu lagi dalam tanda kutip kabur ya Pak ya dari acara ramaran yang udah direncanakan jauh-jauh hari, padahal semua orang udah pada nyiapin semua acaranya. Nah itu gimana Pak sampai Bapak itu bisa merasakan, nggak, kalau kata orang Jawa itu gopoh ya, gopoh itu apa ya, nggak
panik gitu, padahal acaranya bener-bener last minute gitu loh. Nah itu coba diceritakan Pak, kiat-kiatnya biar tidak merasa panik ketika mempraktekkan ilmunya Teh Feby. Ya silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara? Jelas Pak, aman. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Teh Feby. Ketemu lagi ya. Ketemunya baru sekali sih, tapi WA-an suka ya Teh ya. Ya, mungkin akan mundur dulu ke belakang ya, gimana mungkin saya bisa sampai ketemu ngaji rosok, kemudian bisa praktekan sending love, terus Yuze sama alpha telepati. Yang pertama mungkin saya ingin bercerita dulu kalau saya ini udah resign dari pekerjaan tahun 2023 Teh. Karena saya di rumah sakit udah lama gitu, 27 tahun, udah merasa jenuh juga, ya udahlah saya memutuskan untuk pensiun dini gitu, tahun 2023. Nah, dalam keadaan tidak punya pekerjaan, kan saya perusahaan swasta ya Teh ya, jadi nggak dapat pensiun, hanya ada tunjangan gitu ya. Akhirnya saya pakai untuk modal usaha, saya buka toko pakaian muslim. Nah, hari-hari saya kan banyak waktu terbuang ya, maksudnya banyak waktu kosong gitu. Ya, akhirnya saya buka-buka YouTube, nyari-nyari motivasi gitu, cari-cari narasumber yang bisa bikin motivasi untuk penghasilan kita itu bisa meningkat gitu. Apa nih saya lihat, saya coba-coba semua, tapi belum ada yang ngena tuh sampai berulang-ulang. Kemudian ngaji rosok juga pernah, ini kata saya ini apa nih awalnya ya. Saya lihat juga dari beberapa narasumber belum kena juga. Mama selesaiin kerja dulu ya. Ya. Maaf. Awalnya tuh ngaji rosok tuh maaf nih ya, kata saya ini kok musiknya begini gitu ya. Musiknya itu ada agak-agak aneh gitu kan ya, kayak musik Bali atau musik Hindu gitu. Tapi saya perhatiin ya, akhirnya tertarik juga. Nah, pas waktu itu sekitar tahun 2024 itu bulan apa ya, saya lupa, kalau nggak September, Oktober tuh saya dengar dialog Teh Feby sama Mas Hendra yang waktu itu yang awal banget tuh. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu. Oh, ini kok lebih ke agama gitu, lebih religius. Nah, saya mulai tertarik dari situ. Saya perhatiin lagi, besoknya saya ulang lagi, saya buka lagi. Wah, ini makin dalam kata saya. Nah, yang mengena banget itu Teh ya, yang pas Teteh itu menerangkan inti sel Teh. Jadi kan kata Teteh itu tubuh ini terdiri dari berbagai organ tubuh ya. Nah, dalam organ itu kan ada sel kata Teteh ya. Dan sel itu ada inti sel yang jumlahnya triliunan. Nah, dalam itu hanya ada satu material yang jumlahnya 0,0001% gitu ya. Jadi 99,99% itu kosong. Nah, di ruang kosong itu kata Teteh kan, itu hanya ada Allah. Artinya hanya ada kecerdasan tanpa batas. Nah, saya ini akhirnya saya tertarik loh. Berarti selama ini kan Teh saya itu sebetulnya senang ngaji gitu ya, senang dengerin ceramah-ceramah penceramah terkenal, tapi kok kata saya ini nggak masuk gitu ya, nggak mengena. Saya merasa biasa-biasa aja. Nah, pas dengar Teh Feby menerangkan inti sel, jadi selama ini saya ini kemana aja gitu. Ternyata Allah ini tuh ada di sekeliling kita gitu. Allah itu dekat lebih dari urat leher kita gitu. Iya betul. Nah, jadi selama ini kan kata Teteh itu kita itu kayak ikan yang sedang nyari air gitu. Ini air kemana? Air di mana ini? Padahal kita lagi nyemplung di dalam air gitu. Oh, berarti selama ini saya tuh gitu ya. Cari Allah tuh kemana ini? Ternyata padahal udah ada dalam diri kita. Nah, dari situ saya akhirnya ikut kelas Bandar Polisian yang ke-7.
Nah, saya udah mulai coba-coba praktekkan, tapi sebelumnya semenjak saya sering lihat channel YouTube Teh Feby ya, itu saya sehari bisa 2-3 jam saya tiap hari itu, karena di toko saya itu kan saya sendiri ya, nggak ada kegiatan, paling melayani pembeli, ya udah saya buka-buka YouTube Teh Feby itu ya. Nah, saya udah mulai praktek sendiri aja. Saya coba kalau sebelum tidur, saya coba QJ ya gimana gitu untuk penghasilan saya. Tapi memang belum ada sih ya, belum ada yang manifest yang besar itu belum terasa. Akhirnya saya harus ikut kelas nih, kata saya. Udahlah, saya ikut kelas. Saya coba juga yang kecil-kecil, saya sadar napas syukur saya praktekkan hampir tiap hari itu. Yang pertama 5 waktu itu insya Allah saya lakukan gitu ya, setiap habis sholat. Kemudian kalau misalkan habis sholat duha saya lakukan sebelum tidur, bangun tidur, dan kalau sholat tahajud ya itu yang kata Teh Feby 9 ya kata ya, 9 waktu dalam kesempatan itu saya praktekkan itu. Terus yang ini juga tabungan semesta itu. Kalau tabungan semesta ya walaupun saya istilahnya dalam keadaan keuangan tidak baik-baik aja, tapi saya mencoba gitu praktekkan ilmu Teh Feby. Kalau saya misalkan makan di warung makan, terus ada temen nih yang satu bangku, walaupun nggak kenal, itu kalau saya udah makan duluan saya bayarin gitu. Terus kalau nggak tahu ya akhirnya itu yang tadi berapa gitu saya bayarin gitu. Sampai saya akhirnya punya temen orang India orang India tuh akrab banget situ WA-an. Nah udah gitu kan ada kejadiannya gini yang pas kalau nggak salah ini kejadian bulan Januari ya. Jadi yang pertama itu dari kucing saya itu kan di steril ya, itu ada kucing jantan, itu kucing kesayangan anak saya di steril. Nah di kita ini kan saya tinggal di Bandung ya dekatan sama Teh Feby. Nah di Bandung itu ada tempat penitipan kalau kucing udah disteril atau kita mau pergi gitu, ada penitipan. Nah setelah kucing saya disteril ini saya titipkan di tempat penitipan itu. Nah, dia bawalah ke rumah katanya. Nah hari pertama aman. Nah begitu hari kedua, nah padahal itu kucing saya itu dikurung di tempat yang paling bagus, paling kuat. Dan saya udah titipkan, hati-hati ini kucing saya walaupun badannya gede tapi dia itu suka bisa keluar, dia suka nyari jalan. Oh iya katanya, ya sudahlah saya aman gitu. Nggak taunya besoknya datang ke rumah si tetehnya ke istri saya, ibu katanya maaf kucingnya hilang kabur. Kok bisa kata saya, iya itu dia keluar dari kandangnya, kemudian dia loncat ke nako ya kabur. Waduh kata saya, ya udahlah kalau saya udah gimana lagi, yang nggak terima anak saya tuh nangis, anak saya kan masih kuliah ya, akhirnya dia setiap mau kuliah dia nyari, pulang kuliah dia nyari. Saya udah pasrah, akhirnya saya bilang ke anak saya, udahlah terima, namanya udah hilang. Nah saya QJ saya alpha waktu itu, bukan untuk quantum jam, saya alpha telepati. Saya kasihlah 10 keuntungan biasa, jadi anggap dia ada di depan saya, terus saya elus-elus. Jadi kalau kamu pulang, kamu akan dikasih makanan enak, kamu akan bisa main juga di rumah, bisa bebas, keluar juga kamu bisa boleh main. Kemudian kamu juga akan ketemu kan di rumah nih ada anak-anaknya, ketemu anak-anak kamu juga di rumah bisa nanti disayang, bisa dimandikan. Pokoknya saya kasih 10 keuntungan. Udah gitu saya lepas. Anak saya udah lepasin aja, nggak apa-apa, kita terima aja, sayangin yang ada aja. Nah itu udah 5 hari hilang tiba-tiba si tempat penitipan itu yang punyanya datang ke rumah bawa kucing itu. Datang dia datang ke rumah, ya udah saya tangkap. Padahal itu kan dia nggak tahu jalan ya di tempat yang baru.
tapi dia pulang sendiri. Oh. Saya laporan kan ke TVB ya, Teteh alhamdulillah ketemu lagi, kata TVB kan amazing katanya. Coba sekarang kan yang 10 juta, oh iya Teh. Nah waktu itu saya ingat pertengahan. Jangan kucing doang, nggak aku gitu. Waktu itu saya ingat pertengahan puasa Teh, sekitar 13 Maret. Saya Quantum Jam lah waktu itu, emang saya juga lagi kata saya tadi ya, saya lagi butuh keuangan saya tidak baik-baik aja gitu, makanya saya cuman sekitar 3 kali itu ya. Kalau yang ini kan udah saat nafas syukur udah dilakukan, kemudian mau tidur itu Quantum Jam buat 10 juta, udah gitu saya udahlah lupa, saya udah biasa aja menjalani ini. Nah begitu mau lebaran ini amazing juga, begitu mau lebaran tiba-tiba kakak saya datang, terutama ke istri datangnya, ini ada uang 10 juta buat lebaran, kata, ya Allah kata saya, benar-benar ini, padahal saya cuman gitu aja ya, sadar nafas syukur sama kalau ada sending love kalau keluar itu setiap orang yang ketemu itu, bahkan kalau saya pikir lebih dari 10 Teh, pokoknya orang yang ketemu mau driver mau driver angkot ya, mau angkot kan supaya ada warung kosong saya doain, orang yang lewat saya doain. Mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari sekitar 50 orang ada, setiap yang ketemu aja pulang dari masjid saya doain orang yang ada di masjid, alhamdulillah. Nah yang paling ini Teh, yang anggap saya paling fenomenal, paling amazing itu yang pas tentang anak saya tadi yang kata Kamanda itu ya. Jadi anak saya kan sebetulnya masih semester 6 sedang nyusun, tetapi dia emang udah istilahnya udah ketemu sama calonnya ini udah lama, sering bersama aja gitu. Dan kata istri saya sama ibunya itu, udahlah rencanakan untuk pernikahan aja. Oh ya udah boleh, gimana daripada ini selalu bersama gitu, takutnya gimana kurang baik lah. Ya udah kita rencanakan pernikahan kita ini aja dulu lamaran istilahnya kita rinci apa ya udah. Akhirnya ditentukanlah waktunya itu sekitar tanggal 20 April kemarin kita rencanakan. Nah, itu udah jauh-jauh hari ya Teh ya kita rencanakan. Nah akhirnya keluarga saya berkumpul, ada saudara-saudara dari luar kota udah kumpul, keluarga dari calon laki-lakinya juga sama udah kumpul, udah ada saudara-saudaranya juga. Nah waktu itu ditentukan Ba'da Isya, berarti sekitar 7:30 ya Teh ya, tanggal 20 itu minggu. Nah kita udah merencanakan, udah makanan udah siap, semua udah siap. Saya panggil juga di sini ada Ustadz udah siap juga untuk ngasih tausiah ceramah. Nah kita kan nggak tahu ya Teh ya anak saya itu seperti apa hubungannya dengan orang tuanya, dengan calonnya. Ya kita anggapnya udah baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada problem. Nah itu udah di hari H ya, kita udah benar-benar ready semua, udah dari makanan keluarga udah kumpul di sana juga. Kita kan selalu kasih info terus ya, di sana gimana, udah siap, udah saya tenang aja. Di hari itu ya kan seharian itu anak saya kok lebih sering di kamar gitu, tapi saya kira itu wajar aja, orang hari-harinya juga dia sering di kamar, paling ngerjain tugas karena dia kan lagi nyusun juga, udahlah nggak apa-apa. Nah pas Ba'da Asar itu sekitar jam 3:30 pamit keluar. Bu, katanya aku mau keluar dulu, ini mau ngasihin absen ke temen. Oh ya, oke, tapi jangan lama ya. Ya kita lagi beres-beres tuh, jangan lama ya. Cuman sebentar kok, cuman ngasihin absen. Udah ditunggu itu sampai maghrib. Berarti kan udah 2 jam lebih. Wah ini anak nggak pulang. Padahal dia kalau ada apa-apa ya, dia kan sebetulnya anaknya agak tomboy ya. Tapi kalau dandan dia lama gitu. Berarti kan kalau dia mau nyambut hari bersejarahnya ya buat dia, harusnya dia kan mungkin lebih lama lagi kalau dandan. Bisa jadi
lebih dari 1 jam. Ini sampai maghrib belum pulang. Kita anggap masih biasa ya, nggak apa-apa. Nah, lewat maghrib belum pulang juga. Ini anak kemana? Saudara-saudara udah pada nanya, ini gimana jadi? Enggak kok anaknya belum pulang-pulang. Kenapa tadi diizinin? Wah udah banyak itu pertanyaan teh, udah macam-macam. Aduh kita udah bingung juga. Gimana ini? Di telepon itu nggak aktif. Saya telepon sampai 10 kali nggak aktif. Ibunya WA juga sama. Sekitar habis maghrib itu cuman ada WA masuk ke ibunya. Katanya gini, ibu jangan cari aku, katanya aku ada di suatu tempat, batalin aja pertemuannya. Ya Allah, gimana nggak panik itu? Tapi masih keluarga besar enggak. Saya sama istri, terutama sama kakak itu yang akan menerimanya, itu cuman itu bertiga. Ini gimana katanya? Terus kata kakak tuh, sebetulnya kalau mau terima aja dulu, nanti kalau nggak cocok, setelah itu kan dalam perjalanan itu kan ada waktu ya, dia bisa menolak, bisa membatalkan. Ini kalau gini gimana katanya ya? Saya juga bingung gimana. Saya tanya ke istri saya, emang ada problem enggak? Itu nggak tahu juga, nggak pernah ini. Dia cuma bilang bahwa nggak cocok katanya, ada masalah lah yang nggak bisa cerita. Tapi kita kan jadi bingung ya teh ya. Di sana juga udah calling terus. Ini gimana katanya? Kita belum ngasih tahu juga kalau anaknya nggak ada. Aduh kata ini gimana nih ya? Ini waktu kan terus berjalan. Ini hitungannya bukan hari lagi ya teh ya. Hitungannya udah menit. Ya udah hitungan menit. Gimana ya? Akhirnya saya pasrah lah. Istri saya bilang, Bu pasrahin aja. Kita kan nggak tahu. Mungkin ini rencana Allah yang terbaik. Kalau memang harus nggak jadi ya, tapi gimana katanya, nyampainnya gimana ke keluarga calonnya? Kalau cuma calonnya yang datang mungkin nggak jadi masalah, tapi ini kan sama keluarga besar ya. Sementara jarak kami itu ya paling cuma 10 menit sampai 15 menit pakai kendaraan. Mati udah lewat, kan tinggal beberapa menit ke Isya ya. Rencana acara ba'da Isya. Duh, saya juga udah mulai bingung. Gimana? Ternyata antara mereka ya, anak saya sama calonnya, sama orang tuanya, memang ada mungkin masalah besar yang mereka sendiri nggak mau cerita, tapi di ujungnya mereka hanya ingin berpisah. Gimana? Ini kita nggak habis pikir. Akhirnya saya pas waktu itu udah masuk Isya, saya sholat dulu ke masjid, saya pulang, ngobrol lagi, anak belum pulang. Kebayang nggak paniknya kayak gimana? Itu kita udah, akhirnya saya ke istri, kita tenang aja ya, kita pasrahin. Nah saya betul-betul di situ saya pasrahkan, saya kosongkan gitu ya. Saya ingat ajaran ke TPB itu ya, bahwa kita harus kosong, menerima. Ya sudah, sadar nafas syukur. Akhirnya saya pergi ke kamar atas, kebetulan ada kamar di atas kosong ya, di ruangan. Ya, saya gelar sajadah, tapi saya udah sholat. Saya hanya 2 jam. Pertama saya merenung, kemudian saya pasrahkan ke Allah. Ya, setelah itu saya sending love. Saya benar-benar saya pasrahkan, saya sending love bahwa kamu anak baik, anak soleha, datang ya. Kamu akan menyelamatkan keluarga. Kemudian saya alfa telepati teh. Itu hitungannya tinggal berapa menit lagi, kan udah sebetulnya udah masuk waktu ya, udah sekitar 7.20 ya 19.20 ya, berarti ya hitungan 10 sampai 15 menit gitu. Udah saya alfa telepati teh, saya kasih saya anggap dia ada di hadapan saya ajak ngobrol, senyum, saya tersenyum. Saya kasih jembatan rasa ya, saya kasih ke 10 kalau kamu datang, kamu akan menyelamatkan keluarga kita dan keluarga dia. Kamu akan mendapatkan calon suami yang baik. Kamu juga depannya hari-hari kamu akan ada yang jagain. Kamu juga akan lebih disayang sama ayah, sama ibu, keluarga juga. Pokoknya itu saya kasih 10 keuntungan. Udah gitu saya lepas. Istri saya manggil, ya turun. Ya udah saya turun, udah datang belum? Itu telepon terus.
Bu katanya ini jadi iya saja jalan aja itu ke calonnya teh, ke laki-lakinya. Dia bilang bahwa belum datang, tapi dia belum bilang keluarga besarnya sama dengan di kita saling jaga. Pas 7:30 teh ada motor tidit. Katanya itu motornya kayak hafal gitu ya. Nggak tahu siapa teh yang datang sendiri teh, itu pas jam 7:30 dia datang, udah gitu masuk ke kamar. Nah kata saya mau ngapain, ya udahlah biarin. Dia kan anaknya gitu ya, nggak mau kalau kita terlalu paksa nggak mau, kita terlalu dominan ke dia nggak mau, udah biarin aja. 5 menit udah gitu apa Kamanda datang, itu rombongan salah laki-laki datang semua. Ya udah kita tahan, kita ajak ngobrol. Kita ya sekitar berapa, setengah jam, jadi sekitar jam 8 anak saya keluar. Kan ya anak saya tuh yang tomboy ya, saya bilang tadi ya, dengan feminimnya, dengan cantiknya dia keluar, dia siap untuk menerima pertunangan teh. Itu amazing sekali, alhamdulillah. Terima kasih Teh Febi. Keren. Itu pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya. Mulai dari kucing sampai ke anak sendiri. Keren banget, karena emang ibunya Teh Febi ini bisa juga buat jadi komunikasi sama hewan peliharaan. Saya juga kapan-kapan akan coba ketika kucing saya hilang. Tapi keren banget, ternyata saya juga baru tahu kalau itu bisa diaplikasikan kemanapun. Iya. Nggak cuma tentang uang aja gitu ya Teh ya. Betul. Nah soalnya kalau emang alpha telepati itu emang harus 10 keuntungan atau gimana, seperti yang tadi Pak Setiawan Budi ceritakan. Jadi itu kenapa sih Teh kok harus 10? Ya. Jadi gini, everything is energy. Segalanya itu energi, Amanda. Kita energi, kucing energi, tumbuhan energi, tanah yang dijual sama Pak Rahmat juga energi, bayarnya dia energi ya. Lalu customer-customernya Bu Yema juga energi. Everything is energi. Nah, energi itu bisa kita ajak komunikasi lewat rasa gitu, lewat jembatan rasa. Justru lebih cepat loh nyampenya daripada harus pakai bahasa verbal. Justru lebih cepat dari jembatan rasa itu. Everything is energi, segalanya itu energi. Jadi cerita tentang sending love ini, cerita tentang alpha telepati ini, itu juga ada kisah salah satu alumni Bandan Revolution, seorang profesor ITB. Dia WhatsApp aku, dia punya bunga anggrek, pohon anggrek nggak mau berbuah Manda, nggak mau berbunga. Jadi pohon anggrek bisa berbunga. Gitu, nggak mau berbunga, anggreknya nggak keluar bunga anggreknya. Lalu ya udah aku saranin sending love pun aja, alpha telepatiin, lalu Bapak quantum jamin dia tumbuh. Dan itu cuma sebulan. Akhirnya ngirim foto. Jadi anggreknya ini udah ada bunganya, katanya. Lucu banget. Di Makassar ya, alumni Bandan Revolution 1. Dulunya kucingnya tuh susah banget makannya. Ya udah di alpha telepati, kamu kalau makan apa aja, ini dong jangan nyusahin. Oh sekarang katanya dimakan sama kucing. Terus ada lagi salah satu kucing peliharaan temanku, dia istilahnya sorry pupuk di mana-mana gitu kan, tempatnya itu nggak bersih, nggak tertib. Dia alpha telepatiin, oh sekarang tertib dia. Itu amazing banget Manda. Kenapa harus 10 keuntungan? Sekarang gini deh Manda, kalau Manda terima WhatsApp gitu ya dari seseorang, dijual rumah gitu doang kan, harganya sekian, itu kan cuma pesan ya. Tapi kalau misalnya gini, Bu Manda dijual nih rumah 1000 meter, diskonnya Bu, aku kasih Ibu 10 keuntungan. 1, diskonnya 50% Bu. 2, Ibu dapat kitchen set. 3, Ibu dapat AC Bu. 4, Ibu dapat nanti sofanya Bu. 5, kalau kira-kira kalau banyak keuntungan, Manda pasti pikir-pikir untuk mewujudkannya nggak? Ya sih. Yes, semakin keuntungan kita semakin oke.
Jadi semakin banyak keuntungan yang kita berikan pada saat alfa telepati, itu potensi dia setuju dan dia mengikuti apa pesan yang kita inginkan itu besar. Tapi kuncinya nggak di situ, kuncinya boleh nggak dilepas aja. Kalau kita lepasin, udah lepasin aja ya Pak Budi ya, bener nggak? Udah pasrahin aja, kita lepasin ini gitu. Jadi kita tuh melakukan bagian kita, tapi hasilnya lepasin gitu. Lakukan aja kebaikan bagian kita. Bagian kita apa? Sadar nafas syukur, rilis, alfa telepati, sending love. Udah, bagian kita itu. Lepasin setelah itu. Hasilnya kayaknya Allah dan semesta ada yang maha mengetahui cara terbaik, prosesnya, hasilnya untuk kehidupan kita. Lepasin aja. Iya Teh. Udah. Keren. Jadi ilmu Abundant Revolutioners bisa diaplikasikan ke semua, mulai dari tanaman, hewan, manusia, semuanya, karena everything is energy. Sekali lagi terima kasih karena sudah mau maghrib. Kasihan Teteh juga butuh istirahat. Ini Teteh mau nambahin apa? Enggak, aku cuma mau nanya buat Mbak Yema, Pak Rahmat. Dari mulai Pak Rahmat, lalu Pak Budi, lalu Mbak Sri Rahayu, baru Mbak Yema, baru nanti mungkin aku tutup. Tipsnya apa buat teman-teman yang lagi terpuruk, lagi aduh gimana nih, cicilan rumah, mobil mau dijabel orang, ini gimana, lagi benar-benar terpuruk. Apa yang harus mereka lakukan, Pak Rahmat? Kalau dari pengalaman Pak Rahmat, sarannya apa buat teman-teman yang masih terpuruk dan belum bisa manifest? Sarannya apa, Pak? Kalau saya sih lebih ke pasrah ya Teh ya. Pasrah. Kalau misalnya memang itu belum dikasih ke kita, memang itu mungkin belum baik buat kita saat ini gitu Teh. Jadi lebih ke situ aja sih, letting go, lepasin aja. Terus ya emang kalau kita kepengen ya quantum jam, tapi jangan terlalu difokus dipikirin juga gitu. Udah biarin aja, enjoy aja gitu. Ujung-ujungnya akhirnya pasrahin ke Allah gitu. Nanti biar Allah yang kasih gitu. Kita nggak usah ngarepin, nggak usah nungguin lagi. Insya Allah pasti dia datang kok, pasti gitu. Gitu sih Teh, kalau saya Teh. Jadi nggak jadi pikiran juga gitu. Oke, Pak Setiawan Budi, apa sarannya buat teman-teman yang lagi terpuruk? Ya, untuk teman-teman mungkin yang masih saya rasakan saat ini gitu ya, bahwa kita harus sadar aja bahwa kita masih punya Allah. Allah nggak akan ninggalin kita. Allah sayang kok sama kita. Allah itu istilahnya setiap saat selalu ada. Allah pasti bantu. Kita asal percaya, kemudian kita juga sadar nafas syukur itu lakukan mungkin setiap saat. Kan Allah janji. Allah itu tidak mungkin istilahnya mengingkari janjinya. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, itu akan ditambah nikmatnya. Itu mungkin walaupun hanya bagian kecil yang sudah saya lakukan gitu ya, saya sadar nafas syukur, ternyata Allah kasih gitu apa yang kita butuhkan. Jadi Allah itu akan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta ya Teh. Allah itu akan ngasih sesuai dengan kebutuhan. Mana dulu yang lebih dibutuhkan gitu. Walaupun kita punya impian quantum jam yang 50 juta, 100 juta, tetapi kalau menurut Allah itu mungkin belum waktunya untuk dikasih, mungkin nggak akan dikasih dulu. Ada mungkin hal-hal kecil yang lebih didulukan dikasih sama Allah. Mungkin itu aja. Jadi kembali lagi bahwa Allah itu tidak akan ninggalin kita. Allah selalu ada. Pak Budi. Mbak Rahayu, boleh nggak kasih tips kalau Abundant Revolution apa yang harus dilakukan? Udah kedengeran suaranya, sayang. Suaramu, sayangku. Udah kedengeran, sayang. Halo? Sudah? Sudah. Boleh, apa, Mbak? Kalau saya balik lagi, kita ini kan percikan roh Tuhan. Iya, jadi apalagi yang dikhawatirin gitu. Yang penting kita do the best aja deh gitu. Banyakin tabungan semesta, banyakin bersyukur. Kita hidup lebih bermanfaat lagi bagi sesamanya. Sisanya biar Tuhan yang atur, biar iya bentar. Dengan kecerdasan semesta, udah itu aja.
Ya, Lagi pesen aqua, maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Yema. Apa Iya, yang Teh. mau disaranin buat teman-teman ala Abandon Revolution? Sarannya apa? Iya, kita ingat kembali bahwa Tuhan dan alam semesta itu tidak memberikan tapi menyediakan. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan apa yang disediakan Tuhan dan alam semesta. Yang pertama tentunya dengan sadar nafas syukur, kita duduk di situ, kita terima itu, kemudian kita buang endapan-endapan emosi dalam bagasi emosi kita. Kalau ada kita masih ada yang di bawah 200 itu ya Teh, itu yang akan sangat mengganggu. Ya, itu harus kita rilis. Jadi ada sedih, ada kecewa, yang jelek-jelek itu kita buang, kita rilis di situ. Kemudian jangan lupa selalu 227 gitu. Jangan ada kesedihan ya Teh. Ya, jadi saat terjadi kita ingin banget sesuatu, kita butuh banget sesuatu, kita senyumin dulu gitu. Kemudian kita sadar nafas syukur, SNS gitu ya. Kemudian kita quantum jam, kemudian kita sending love. Insya Allah kita akan bisa menyelaraskan diri, dan kalau kita sudah bisa menyelaraskan diri itu, kita bisa berkonfigurasi dengan alam dan Allah. Oke, terima kasih, keren banget Ibu sarannya. Untuk dari aku, teman-teman semua yang apapun situasinya saat ini, kalau masih belum ada manifestasi atau masih ada PR, ingat ya bahwa sejatinya kita itu sudah berkelimpahan, dan kelimpahan itu sebenarnya udah ada di dalam diri teman-teman semua. Tinggal terbuka untuk sebuah fakta, terbuka pada sebuah kenyataan bahwa betulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu adalah stop dulu sebentar, diam dulu sebentar, boleh nggak izinkan hening, lebih masuk ke dalam, sadar nafas syukur, syukuri semua apapun yang terjadi dalam realita kita. Jadi kalau ada kepahitan, ada kesedihan, ada kecemasan, cara pertama itu adalah izinkan, sambut, dan terima. Ya, izinkan sambut dan terima semua kisah sedih itu. Sambut dan terima. Lalu berikutnya, izinkan untuk sadari penuh. Sadari kalau emosi itu ada, kalau sedih itu ada, kalau luka batin itu ada. Dan terima semua itu apa adanya. Terima aja, adanya memang situasi seperti itu. Seperti kita menerima bahagia, sedih juga kita terima. Terima apa adanya. Setelah kita sambut, kita terima, lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan kembali ke cinta murni tanpa batas. Izinkan tidak melekat dengan itu semua. Dan pahami bahwa semua apa yang teman-teman mau udah ada sekarang. Cara mewujudkan yang udah ada di dalam dirimu itu hanya dengan bersyukur, berterima kasih. Rasakan bahwa itu sudah ada, dan lepaskan limitasi kamu berupa emosi, keinginan pengen ngatur-ngatur, dan juga ego yang merasa diri jadi korban. Nah, lepaskan itu, izinkan lepas, agar limpahan itu muncul, bisa kamu rasakan. Dan pelan-pelan ketika kamu sadar bahwa kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan, nantinya realita kamu itu kayak slide kehidupan tuh berubah gitu. Dari slide 1 pindah ke slide 2 gitu. Jadi slide kehidupannya itu akan berpindah dengan sendirinya gitu. Ketika kita menyadari dan kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Syukuri, sadari, pahami bahwa hidup itu cuma permainan. Jadi nggak usah serius-serius, di 227-in aja gitu. Seperti teman-teman yang lain. Itu Manda, makasih banyak ya buat Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, Pak Budi. Makasih Pak Rahmat, Pak Budi, Mbak Yema, Ibu Sirahyu, terima kasih banyak. Thank you so much. Ya, pamit ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teteh. Terima kasih.